Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen dasar komputer. Nah, langsung saja kita mulai. Elemen dasar sistem komputer adalah kumpulan elemen-elemen terkait untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan komputer, di mana komputer sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan pemenuhan akan transaksi pengolahan data menjadi informasi yang mampu berjalan secara cepat, cermat, dan tepat. Menurut definisi, sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Elemen dasar sistem komputer memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi. Semua elemen yang ada di sistem komputer harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data, untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer atau komputer system yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tiada bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Sebuah sistem komputer tersusun atas 3 elemen, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Kita masuk ke yang pertama, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu hard yang artinya keras, kaku, tegar, dan ware yang artinya perangkat, barang, atau karya. Istilah ini diterjemahkan secara tepat dengan sebutan perangkat keras. Elemen ini menjadi wujud fisik yang mengacu kepada alat yang tampak secara kasat mata dan bisa disentuh serta dirasakan oleh indera peraba. Hardware sendiri bisa dikelompokkan dan dibagi-bagi lagi berdasarkan fungsinya yang terdiri atas input device, CPU, output device. Input device artinya memasukkan dan device artinya alat atau perangkat, sehingga dapat didefinisikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data dari pengguna agar diteruskan ke dalam CPU. Hardware yang termasuk kategori ini contohnya mouse, keyboard, layar sentuh, kamera, mikrofon, scanner, kartu jaringan, dan modem. Perangkat ini menyambung komunikasi antara manusia dengan mesin dari satu sisi sebagai penyampai keinginan pengguna. Selanjutnya itu CPU. Perangkat ini paling minimnya terdiri dari prosesor, memori, motherboard, dan storage disk yang dibalut casing sesuai pabrikan atau versi rakitan sendiri. Perangkat ini bertugas untuk mengolah data yang diterima melalui input device, lalu meneruskannya ke output device sesuai perintah yang dikehendaki oleh pengguna. Output device. Output device berfungsi menampilkan hasil informasi yang sudah diolah oleh CPU. Informasi ini bisa dilihat pada layar atau tercetak pada kertas sesuai kehendak pengguna. Oleh karena itu, istilah disebut output yang artinya keluaran dan device yang artinya alat atau perangkat. Adapun contoh hardware yang masuk dalam kategori adalah monitor, printer, dan speaker. Software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Sama halnya dengan hardware, perangkat ini pun terbagi-bagi sesuai fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman, yang kedua ada sistem operasi, selanjutnya ada aplikasi, driver, utility, dan tool. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan simatik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa pemrograman ini terbagi-bagi lagi sesuai tingkatannya menjadi bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat menengah, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi dikenal juga dengan operasi sistem yang merupakan singkatan dari operating system.
Perangkat lunak ini menjembatani antara aplikasi dengan hardware. Contoh sistem operasi adalah DOS, Windows, Unix, BSD, Macintosh, dan Linux dengan segala varian distronya. Adapun operasi sistem yang saya gunakan pada saat membuat artikel ini adalah Ubuntu yang masih keluaran Linux. Ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi adalah program yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pekerjaan. Adapun contoh aplikasi yang familiar mungkin bisa disebutkan aplikasi perkantoran Microsoft Office yang berbayar dan OpenOffice yang free. Ada juga aplikasi pengolah gambar seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Yang keempat ada driver. Driver adalah komponen software yang berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan antara sistem operasi dan hardware agar bisa dikenali dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang kelima ada utility. Utility adalah software yang berfungsi untuk mengoptimasi sistem operasi. Contohnya ada program antivirus, defragment, recovery, zip, dan lain-lain. Yang keenam ada tool. Program ini misalnya bisa ditemui terkait dengan rekayasa perangkat lunak dan administrator jaringan. Adapun pada rekayasa perangkat lunak, contoh toolnya adalah software yang digunakan untuk perbaikan dan pengembangan peningkatan program. Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Fungsi brainware yang pertama itu sebagai programmer, yang kedua sebagai administrator, yang ketiga sebagai operator. Jenis-jenis brainware ada 8, yang pertama itu project manager, yang kedua sistem analis, yang ketiga web developer, yang keempat database administrator, yang kelima security specialist, yang keenam teknisi, yang 7 ada trainer, dan 8 ada operator. Komponen-komponen dalam brainware itu yang pertama hardware engineer. Salah satu komponen brainware adalah hardware engineer. Ia merupakan brainware yang pekerjaannya berhubungan dengan perangkat keras, contohnya teknisi dan sistem analis yang bertugas mengelola jaringan. Yang kedua ada software engineer. Berbeda dari hardware engineer, software engineer adalah brainware yang bekerja dengan perangkat lunak. Dalam pekerjaannya, software engineer membangun dan mengelola perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.